Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, sehat-sehat ya. Saya ucapkan selamat datang pada pelatihan pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Bapak Ibu, ada peribahasa, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak rindu. Maka pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ida Hairani, saya lebih senang dipanggil Ida. Saya dari BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Saat ini saya sebagai Widya Iswara ahli pertama. Nah, berikut ini ada biodata saya. Di sana sudah tertera nomor handphone dan alamat email saya. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu di luar pelatihan ini ingin menghubungi saya sekedar untuk konsultasi, saya terima Bapak Ibu dengan tangan terbuka. Bapak Ibu, karena saya sudah melakukan perkenalan, sekarang giliran Bapak Ibu untuk memperkenalkan diri masing-masing. Bapak Ibu tolong sebutkan nama, kemudian instansi dan nama panggilannya ya. Silahkan Bapak Ibu, mau dari sebelah mana dulu? Ya, silahkan dari sebelah kanan dulu. Ya, terima kasih Pak Riki. Selanjutnya, ya terima kasih Bu Nina. Ya, kita semua tadi sudah saling kenal. Semoga perkenalan tadi membuat pembelajaran kita akan lebih menyenangkan lagi. Bapak Ibu, materi yang akan saya bahas pada pagi hari ini yaitu terkait dengan pemeriksaan kesehatan pada usia sekolah dan remaja. Materi ini adalah materi yang ketiga dari materi sebelumnya. Ada yang masih ingat materi sebelumnya terkait dengan materi apa? Ya, silakan Bu Nina. Wah, betul sekali. Materi sebelumnya adalah terkait dengan persiapan penjaringan kesehatan dan pemeriksaan berkala. Kemudian selanjutnya terkait dengan pemeriksaan kesehatan usia sekolah dan remaja menggunakan kuesioner. Hari ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan bagaimana cara melakukan pemeriksaan fisik untuk anak usia sekolah dan remaja. Oke, karena alokasi waktunya hanya 15 menit, saya langsung fokus pada simulasi pemeriksaan kesehatan indera pendengaran. Hasil belajar yang ingin dicapai adalah peserta mampu melakukan pemeriksaan fisik pada anak usia sekolah dan remaja. Indikator hasil belajarnya adalah setelah pembelajaran ini peserta mampu melakukan pemeriksaan kesehatan indera pendengaran tentunya. Sedangkan manfaatnya, Bapak Ibu tentunya akan memiliki keahlian dalam melakukan pemeriksaan ketajaman indera pendengaran dan interpretasinya. Bapak Ibu, di depan sudah ada gambar yang sudah saya berikan nomor 1 sampai dengan nomor 4. Kira-kira perasaan Bapak Ibu ada di nomor berapa? Oke, great Bu Ria. Ya, yang lainnya bagaimana? Oke, great semua ya. Semua dalam keadaan bahagia. Baik, kalau begitu mari kita lanjutkan. Sebelum saya simulasi, saya ingin bertanya dulu Bapak Ibu terkait dengan apa itu tes pendengaran. Ada yang bisa jelaskan? Ya, silahkan Bu Yana. Ya, betul Bu Yana. Tes pendengaran adalah merupakan prosedur pemeriksaan untuk mengetahui kemampuan mendengar seseorang. Apa tujuannya Bapak Ibu? Ada yang tahu? Ya, silakan Bu Rina. Ya, betul sekali Bu Rina. Tujuan tes pendengaran adalah untuk mendeteksi adanya gangguan pendengaran dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan bila terdapat adanya kelainan. Nah, indikasi tes pendengaran adalah ini. Ketika ada keluhan tinnitus. Tinnitus apa? Oke, siap. Tinnitus adalah suara berdenging di telinga.
baik telinga kanan maupun telinga kiri. Bicara terlalu keras, sering meminta lawan bicara untuk mengulang ucapan. Si penderita sulit mendengar percakapan, terutama pada suasana yang ramai. Keluarganya yang mengatakan bahwa di rumah si penderita sering menonton TV dan suaranya selalu dengan suara keras. Nah, Bapak Ibu, ini tahapannya ya Bapak Ibu. Yang harus Bapak Ibu ingat, tahapan pemeriksaan fungsi pendengaran ada 2 tahap, yaitu pemeriksaan telinga luar dan pemeriksaan tes fungsi pendengaran. Ada yang masih ingat terkait dengan pemeriksaan tes telinga luar apa saja? Ya, betul sekali. Pemeriksaan tes telinga luar tentunya Bapak Ibu harus cek kondisi telinga, bagaimana, apakah dia ada kemerahan, apakah dia ada bengkak, apakah dia keluar cairan, apakah dia ada serumen yang menggumpal, dan lain seterusnya. Sedangkan tes fungsi pendengaran ada 2 caranya. Ada tes berbisik, kemarin kita sudah pelajari terkait dengan tes berbisik Bapak Ibu. Yang kedua adalah tes penala. Tes penala itu ada 3 macam. Apa saja? Yaitu tes Rine, tes Weber, dan tes Swabah. Untuk kali ini kita akan lakukan pemeriksaan tes Rine. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada yang bertanya, mari kita lanjutkan ke simulasi tes Rine. Nah, itu Bapak Ibu alat-alatnya. Biasa menggunakan garpu tala nomor berapa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Silakan Bu Maya. Wah, betul. Beri tepuk tangan. Alatnya garpu tala nomor 512 Hz. Ya, kenapa harus 512 Hz? Ya, karena suara yang dihasilkan pada garpu tala 512 Hz itu proporsional untuk didengar. Dia tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah. Yuk kita praktekkan Bapak Ibu. Nah, di depan Bapak Ibu, coba perhatikan sudah ada gambar cara pemeriksaan tes Rine. Saya akan jelaskan dulu ya tahapannya. Nah, ini Bapak Ibu, garpu tala dengan berbagai ukuran seperti yang tadi ada di slide depan ya. Nah, kita ambil garpu talanya, kemudian ambil yang nomor berapa Bapak Ibu? 512. Kemudian setelah itu ini posisi pegang garpu talanya seperti ini, dibatas ya, tidak boleh ke sini. Tidak boleh ke sini karena nanti getarannya kurang, nggak bisa didengar. Nah, Bapak Ibu pegang seperti ini masing-masing, silahkan. Ya, kemudian penalanya digetarkan. Cara menggetarkan penala bisa dijentik seperti ini, ya. Ini udah kedengaran bunyinya. Kemudian tempelkan di tulang processus mastoideus seperti ini, ya. Bapak Ibu bisa, silakan. Ya, seperti ini. Kemudian bila sudah tidak terdengar lagi bunyi, kita arahkan ke depan telinga. Jaraknya antara 2 sampai 2,5 cm. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Dan lakukan sebaliknya. Tadi kan dari belakang telinga dulu yang diperiksa. Sekarang lakukan untuk sebaliknya. Di depan liang telinga dulu yang digetarkan. Ya, digetarkan dulu. Seperti ini, taruh 2,5 cm. Kemudian setelah tidak terdengar, kita pindahkan ke sini. Nah, itu Bapak Ibu cara melakukan pemeriksaan tes Rine. Tes Rine diinterpretasikan sebagai Rine positif bila suara dari konduksi udara, ya, udara di sini terdengar lebih keras dibanding suara konduksi dari tulang di sini. Nah, itu bisa dikatakan rinenya normal atau tuli sensori neural. Kemudian rine negatif bila suara dari konduksi tulang lebih keras atau lebih lama dari konduksi udara. Rine negatif akan didapatkan pada tuli konduktif. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Coba Bu Rina, apa pertanyaannya? Oke, ya, bagus sekali pertanyaannya. Bagaimana
kita tahu kalau penderita mendengar bunyi atau tidak. Begitu ya Bu Rina? Iya, baik Bu Rina. Jadi sebelum pemeriksaan kita siapkan dulu pasiennya tadi, si penderitanya tadi. Duduk dengan nyaman, kemudian berikan instruksi, yaitu saat penala diletakkan di tulang mastoideus dan terdengar bunyi, mintalah penderita untuk angkat tangan. Kemudian setelah bunyi hilang, minta untuk turunkan tangan. Dan ketika tadi garpu talanya dipindah ke depan telinga, ke liang telinga depan, ketika dia mendengar suara lagi, minta lagi untuk angkat tangan. Ketika sudah tidak ada suara lagi, minta penderitanya untuk turunkan tangan. Seperti itu Bapak Ibu. Bagaimana? Dapat diterima jawaban saya? Sudah jelas? Iya, baik. Kalau sudah jelas, mari kita lanjutkan. Bapak Ibu, tadi saya sudah menjelaskan terkait dengan bagaimana cara pemeriksaan Rine. Sekarang silahkan Bapak Ibu mencoba masing-masing ya. Saya beri waktu 5 menit. Ya, silahkan. Sudah 5 menit, bagaimana? Sudah mencoba semuanya? Hasilnya seperti apa? Normal semua? Ya, harus normal semua ya, karena telinga pemeriksa itu nanti pada saat pemeriksaan swabah itu akan membandingkan antara bunyi yang didengar oleh telinga pemeriksa dan bunyi yang didengar oleh telinga penderita. Bagaimana, sudah jelas? Ya, baik. Kalau sudah jelas, mari kita lanjut ke kesimpulan. Ada yang mau mencoba untuk menyimpulkan pembelajaran kita tadi? Ya, silakan Bu Tati. Ya, betul sekali. Beri tepuk tangan buat Bu Tati. Terima kasih Bu Tati. Jadi, tes Rine itu dilakukan untuk membandingkan antara hantaran melalui udara dan hantaran melalui tulang. Normal bila hantaran bunyi melalui udara lebih lama atau 2 kali lipat dibandingkan dengan hantaran bunyi melalui tulang. Oke, itu kesimpulannya. Ada lagi yang mau menambahkan? Iya, tidak ada. Baik, karena Bapak Ibu sudah hebat-hebat semuanya, saya ingin melakukan evaluasi. Di depan sudah ada 2 pertanyaan. Siapa yang mau menjawab pertanyaan yang pertama? Ayo. Ya, silakan. Pak Riki. Ya. Baik, terima kasih. Betul sekali. Beri tepuk tangan. Ya, nomor 2 silakan. Siapa yang mau jawab? Bu Tati lagi? Ya, silakan Bu Tati. Ya, betul sekali. Terima kasih. Ya, karena Bapak Ibu sudah memahami materi yang saya sampaikan tadi, maka saya berikan penugasan ini ya Bapak Ibu, buat video terkait dengan pemeriksaan swabah dan Weber. Nah, kumpulkan paling lambat besok pukul 23.59. Bagaimana, sepakat Bapak Ibu? Ya, karena Bapak Ibu sudah sepakat dengan tugas-tugasnya tadi, mari kita akhiri pembelajaran kita dengan kata mutiara dari saya. Dalam setiap kehidupan selalu ada mata yang memandang. Dalam setiap kebenaran selalu ada telinga yang mendengar. Dalam setiap kasih selalu ada hati yang menerima. Jika Anda menyayangi diri Anda, jagalah senantiasa kesehatan mata, telinga, hati kita dengan benar. Stay safe and stay healthy. Tetap jaga kesehatan telinga anak kita semua, karena dia adalah penerus bangsa. Terakhir dari saya, jalan-jalan ke Surabaya, tidak lupa membeli makanan. Demikian presentasi saya. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.